Namaku Ye King, pemain top nomor 1 di game Senja Para Dewa. Bos terakhir Senja Para Dewa, Raja Naga Hitam, itu pemburu super OP. Cuma aku di seluruh dunia yang bisa ngalahin dia. Setiap kali ngalahin dia, dapat hadiah 10 juta. Akhir-akhir ini aku cuma fokus main game. Sampai lupa urusan dunia nyata. Aku nggak bakal basa-basi lagi. Kalian kok bisa-bisanya tidur di atas ranjangku? Akhirnya kamu sadar juga. Belakangan ini, setiap kali kamu main game jelek itu, Lisa pasti datang nyari aku. Anak ini sampai nggak tahu pacarnya sendiri datang. Perlu diingetin dia nggak? Jangan deh. Dia kerja keras main game cari duit. Semuanya demi aku, loh. Kalian malah manfaatin aku lagi main game. Buat ngelakuin hal nggak bener kayak gini. Kamu nggak layak. Tentu saja aku harus cari cowok yang bisa diandalkan. Dengar nggak? Kamu nggak layak. Cepetan masuk. Sampah ya tetap aja sampah. Apalagi kamu di dalam game. Cepat. Bantu aku panggil ambulans. Aku tahu password akunmu. Kamu mati. Seluruh dunia ini milikku. Semoga beruntung. Cukup buat biayain hidupmu 4 tahun. Tapi malah lihat aku mati, nggak nolongin. Kamu sama game jelekmu itu mendingan mati aja. Serius nih? Aku malah jadi zombie paling cupu. Siapa yang nyerang aku diam-diam? Jangan males-malesan. Ayo angkat batu bata. Aku ini pahlawan nomor 1 di server. Tinggal lompat dari sini aja. Langsung mati. Aku juga nggak mau angkat batu bata. Bro gede. Jangan angkat lagi. Aku suka kerja. Baru aja aku sebut 1 miliar. Aku belum dapat quest sama sekali. Mati konyol, nanti itemku diambil si cewek sampah Yuan. Kamu bunuh aku aja masih kurang puas. Yuan dan Lian. Mereka nggak pernah main game ini. Kok bisa juga ada di dalam game? Nggak nyangka aku sama kamu juga ketemu di game. Padahal aku baru masuk udah langsung S rank hero. Satu benua harus takut sama aku. Li Xiao. Kamu emang anak emas langit. Dia juga mage kelas 1, loh. Masih ada keadilan gak sih? Dua bocah bandel ini. Ternyata mereka top hero juga. Pas banget tanganku gatel. Latihan tangan pakai zombie-zombie cupu ini aja. Li Xiao, lihat nih. Zombie cupu itu malah mirip banget sama Ye King. Ngakak parah. Lihat aja udah bikin enek. Mampus. Selesai sudah. Kuda lumpur jatuh. Tolong. Zombie cupu itu beneran kocak banget. Serigala sejati. Masih kalah sama anjing. Game over. Aku nggak bisa gerak sama sekali. Ada pedang nggak? Jijik banget. Nggak cukup. Apa aku bakal mati kejebak di sini? Tunggu dulu. Zombie cuma punya kepala doang juga masih bisa goyang. Ya udah, coba aja dulu. Bola cahaya. Sistem, jangan kabur dong. Balikin 1 halaman ke aku. Cepetan, biar aku keluar dari game ini. Ding. Ternyata cuma ada makhluk aneh bermodal otak gede. Jangan pura-pura bego sama aku. Sistem sedang membuka kunci. Mengonfirmasi identitas makhluk saat ini. 1 akun pemain per halaman. Saat ini sedang mencoba versi baru yang super seru. Seru-seruan sama kakekmu? Deh. Cepetan, biar aku keluar. Perintah tidak bisa dijalankan. Ya udah, skip aja. Kalau gitu, balikin aku ke mode pahlawan dong. Masa nggak bisa? Aku mau warisin semua harta dan perlengkapanku.
Tidak sesuai aturan. Perintah tidak bisa dijalankan. Transformasi pemain saat ini tidak bisa dibalik. Kamu harus kasih aku kompensasi dong. Permintaan saat ini masuk akal. Bisa dipenuhi. Status pemain saat ini. Zombie. Skill yang tersedia sedang dipilih. Pilihan berhasil. Skill yang tersedia. Taring berdarah. Koneksi berhasil. Mulai transfer. Transfer skill berhasil. Sekarang aku cuma sisa satu kaki. Mau gerak juga nggak bisa. Terus aku harus gigit siapa dong? Untuk kondisi pemain saat ini, nggak ada tenaga sama sekali. Terdeteksi makhluk berbahaya mendekat. Mode evakuasi darurat diaktifkan. Mau gigit aja nggak bisa gerak. Gimana dong? Nggak bener nih. Masih ada satu bagian tubuhku yang bisa gerak. Biar taring berdarah yang taklukin kamu. Sialan. Sisik ular berbisa ini. Keras banget, sama kayak sekarang. Sisik di badanmu juga keras. Mata kamu juga keras, ya. Taring berdarah. Aktifkan. Pemain berhasil berubah. Ular berbisa 1000. Bisa mendapatkan satu skill dari ular berbisa. Aku pilih racun. Pemain menyerap skill. Racun. Level 1. Racun. Bawa aku keluar. Akhirnya keluar juga. Kapten. Sekarang giliranmu. Pemain menyerap skill. Jaring laba-laba. Level 1. Pemain menyerap skill. Transformasi. Level 1. Kapten. Kerjamu mantap juga. Sekarang aku memang punya banyak skill. Tapi levelku masih cukup. Punya bawahan sebanyak ini. Aku harus buru-buru berkembang. Dan satu gerombolan zombie. Sudah, cukup. Berhenti. Tahan dia. Aneh banget. Kayaknya semua monster di sini nurut sama perintah kamu. Pernah denger nggak? Zombie itu bisa ngendaliin makhluk lain. Taring darah. Aktifkan. Ada apa lagi nih? Ada sesuatu yang lagi meremehkan tekadku. Ingat? Ya. Kenapa orang ini belum juga dikendalikan? Karena dia pemain. Level dia sama yang dikendalikan beda jauh banget. Jadi efeknya bakal bertahan sebentar. Kecil-kecil. Kamu denger nggak? Kita lagi adu kuat. Nih, manfaatin pengetahuan kamu soal rute. Lawan dia, lempar skill. Gue udah taklukin lo. Kayak lele aja. Berdiri tegak buat gue. Tuan putri kecil. Mati buat gue.
Aku selalu cek ulang. Salam hormat, Tuan. Pemain berhasil menaklukkan Richard. Menyerap skill milik Richard. Pedang pelangi panjang. Naik 1 level. Angkat aku. Sistem. Ada cara nggak buat selamatin yang di atas air? Orang itu punya nama. Namanya Ling Er. Masih nanya ada cara nggak? Karena pemain berhasil menaklukkan pahlawan level tinggi. Jadi level taring darah naik ke level 2. Sekarang bisa 2 kali gigit bawahan. Bisa kasih pengorbanan ke bawahan. Di atas air. Julurkan lidahmu. Taring darah, aktifkan. Hamba hormat pada Tuan. Terima kasih Tuan sudah memberi hamba kehidupan baru. Baju kamu ini kenapa sih? Menjawab Tuan. Pakaian hamba. Pakaian ini berubah sesuai selera Tuan. Sepertinya Tuan suka gaya kayak gini. Memang keren banget. Mohon Tuan beri hamba nama. Lihat gaya kamu ini. Namamu Bai Suzen saja. Terima kasih Tuan sudah beri nama. Masa aku juga? Level bakatku dari B. Naik jadi A. SIP, beres. Masa aku cuma jadi otak udang begini? Mondar-mandir aja. Ayo antar aku ke makam zombie. Aku bisa regenerasi tubuh. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Tuan. Biar hamba yang melayani Anda. Si kecil bayi itu. Kamu bisa suruh Richard gendong aku. Hamba nggak khawatir kok. Yang itu. Bawahan yang kasar itu. Oke deh. Gak nyangka cowok rumahan kayak aku bisa dapat perlakuan begini. Sensasinya benar-benar nyata, deh. Mantap banget. Cepat bawa mayat pemimpin zombie itu ke sini. Serat ke sini. Iya. Santai, jangan panik. Hamba akan segera antar Anda ke sana. Hamba sudah naik pangkat jadi pemimpin zombie. Selamat, Tuan, telah mendapatkan kehidupan baru. Selamat, Tuan, sudah naik jabatan jadi pemimpin zombie. Wilayah ini sekarang di bawah kendali Anda. Pemimpin zombie. Menarik juga, nih, Ling Er. Sekarang levelku berapa? Pemain baru saja naik jadi pemimpin zombie. Level saat ini, 30. Monster tingkat B. Semua skill meningkat. Level lapisan peta juga naik. Level skill pemain juga bakal naik. Ayo cek wilayahku. Iya. Ada apa ini? Kok cuma sisa kalian doang? Cuma kalian aja. Coba ceritain, ada apa sebenarnya? Iya. Lapor, pemimpin. Ada 1 pahlawan tingkat S dan seorang penyihir tingkat tinggi. Kerusuhan besar di makam zombie. Sekarang tinggal sisa kami aja. Ini semua gara-gara kamu dan Raja Ikan itu. Ratu liar. Memang pantas mampus. Gawat nih. Ada apa lagi? Lapor, pemimpin. Untungnya, pemimpin sebelumnya sudah mati kemarin. Serigala di sekitar sini nggak nyerang kita lagi. Bener-bener tahu cari waktu, ya. Para prajurit. Hari ini, mereka dibantai sama pahlawan sampai habis energi. Harus manfaatin kesempatan ini. Bersihkan semua zombie sampai tuntas. Balaskan dendam untuk sesama. Serbu bareng aku. Beberapa orang ke sini. Kapten Regu naik level. Jadi Jenderal Zombie.
Zombie kecil naik level jadi kapten regu zombie. Terima kasih, Tuan. Jenderal. Mulai sekarang, kamu dipanggil Jenderal. Terima kasih Tuan atas namanya. Ini kekuatan level apa, sih? Bisa bikin kami naik level jadi monster yang lebih kuat. Ini kekuatan dewa, bro. Dalam sekejap aja. Ini sih benar-benar upgrade gila. Tuan, silakan pakai darah hamba untuk pemulihan. Mantap banget. Tuan juga menghisap darahku. Sekarang aku dan Tuan sudah jadi satu. Bagus banget. Full darah, hidup lagi. Semuanya ikut aku. Ayo bareng-bareng serang kawanan serigala. Raja liar. Minggir sana. Para prajurit, keluar, ayo. Aku bukan lagi roh zombie cupu kayak dulu. Asal kamu tunduk padaku. Aku bisa lupakan semua kesalahanmu. Kamu yang hancurin gerbang besarku. Zombie gak ada yang benar. Para prajurit, bunuh. Pemeran utama. Prajurit, jangan takut. Serbu bareng aku. Tuan, serahkan pada hamba. Tuan, biar aku yang usir musuh. Serigala putih ini lumayan juga. Aku mau tundukkan dia sendiri. Kaisar Yinsi. Sebenarnya kamu itu siapa? Pemimpin roh zombie sebelumnya. Mana mungkin bisa skill kayak gitu? Sudah nyerah belum? Aku nyerah. Berani duel sama aku nggak? Oke. Aku berdiri di sini aja. Kalau kamu bisa sentuh aku sekali aja, aku kasih benteng ini buat kamu. Ngomong ngawur aja. Ayo, tunjukin jurusmu. Jarum di hati. Aku hampir ketiduran nungguin. HMPH. Dengan kekuatan segini masih mau sentuh Tuan. Gak tahu diri. Sudah nyerah belum? Belum. Klan serigala kalian cuma bisa bertarung sampai mati. Bunuh aku saja. Kamu serang bentengku. Cuma demi bertahan hidup. Tapi para prajuritmu hampir habis semua. Kalau kamu mati lagi, klanmu bakal punah. Ini yang kamu mau? Tunduklah padaku. Aku bisa selamatkan kawanan serigalamu. Klanmu akan jadi klan besar dan hebat. Aku bersedia tunduk pada Anda. Tuanku, berdirilah. Aktifkan darah keturunan. Kamu perempuan. Anak serigala kecil ini. Baru datang udah ngegodain Tuan. Bikin aku kesel banget. Kalau Tuan gak bilang aku yang jadi pasangan utama. Baru aku yang istri resmi. Betul? Betul. Ayo, bangun. Tuan. Klanku. Aku. Gawat. Banyak banget serigala. Darahku udah keluar banyak, tetap gak bisa gigit semuanya sekaligus. Player menjinakkan monster tipe barat. Serigala kembar. Level langit. Naik ke LV tambah. Cukup bantu satu kepala suku berevolusi. Anak buahnya juga bakal ikut berevolusi. Permisi. Apakah prajurit serigala lain juga bisa naik level? Evolusi.
Terima kasih atas hadiah Tuan. Aku menunggu kelahiran baru. Tidak perlu formalitas. Mulai sekarang kalian semua jadi prajurit penyerang bentengku. Tuan, Serigala Putih. Aku rela mati demi Anda. Mulai sekarang. Namamu Fenrir. Terima kasih Tuan sudah memberi nama. Tuan. Anda kenapa? Ini Raja Zombie yang memanggilku. Itu bebek darah. Aku susah payah bertahan sendiri. Hamba perempuan. Aku rela membunuh Raja Zombie demi Tuan. Anak buah juga siap pergi. Tuan, biar aku saja yang pergi. Anak buah. Aku rela mati demi Tuan. Dengarkan perintahku. Fenrir, kumpulkan semua suku serigala. Bai Sushen, pergi ke hutan Moisan. Panggil pasukan besar serangga iblis. Para jenderal, pergi ke kuburan dan panggil zombie baru. Ayo, langsung bergerak. Siap laksanakan. Tuan, sekarang giliranku. Kamu satu-satunya orang yang tersisa di antara kita. Aku mau kamu pergi ke kerajaan manusia terdekat. Bersembunyilah dulu. Laporkan info orang dalam ke aku. Siap laksanakan. Kerajaan manusia terdekat. Itu kerajaan Fakaran. Bawahannya adalah pahlawan tingkat A. Bisa ditemukan di aliansi pahlawan. Dapatkan satu aksi. Ayo berangkat. Ling Er. Ling Er, sebenarnya aku harus gimana? Biar bisa keluar dari game ini. Takutnya aku nggak bisa melakukannya. Dunia ini benar-benar penuh lingkaran setan. Semuanya sudah berubah dari dunia game menuju ke dunia nyata. Dunia game ini akan jadi dunia nyata beneran. Ini semua tanggung jawabmu. Apa urusannya sama aku? Dalam pengaturan sistem game, Yingyu itu nggak bisa dikalahin. Tapi kamu selalu aja bisa nemuin celah. Kalahkan Yingyu. Ulangi 10 kali lagi. Itu bikin Ai Super Yingyu terus berevolusi. Demi visualisasi, dunia game juga terus berevolusi. Sekarang sudah sampai titik batas. Kalau titik batas ini ditembus, dunia game akan menyatu dengan dunia nyata. Dua dunia bakal dilepas sekaligus. Akun gameku dan semua tabungan bakal tamat riwayatnya. Iya. Nggak bisa. Nggak bakal diizinkan. Jadi, gimana caranya? Supaya evolusi dunia game ini bisa berakhir. Hapus total. Data Raja Iblis dan Yingyu harus dihapus dari dunia ini. Baru dunia bisa kembali seimbang. Ngerti sekarang? Tapi orang yang jadi Yingyu sekarang pasti lagi sibuk banget. Aku harus kumpulin kekuatan dulu. Langsung saja, kita serang Raja Zombie dulu. Kalian mau tunduk padaku? Aku juga bakal bawa kalian jadi klan yang hebat. Sekarang, ayo ikut aku hadapi Raja Zombie. Berangkat. Yang mulia, pemimpin zombie baru datang untuk menemuimu. Cuma pemimpin bawahan saja. Kalau kontribusinya nggak bisa bikin aku puas, kalian hancurkan saja dia. Bagi wilayahnya. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kamu jadi pemimpin baru. 2 magnet ini adalah persembahanmu, kan? Lumayan juga. Kamu boleh berlutut di hadapanku sekarang. Kenapa kamu duduk di tempatku? Kamu berani ngomong besar di depan raja. Hancurkan dia untukku. Aku adalah rajamu. Para gadis ular kecil ini sekarang mereka milikku. Anak serigala kecil ini juga jadi milikku. Semuanya jadi milikku. Astaga, mulutmu masih aja punya rasa yang unik, ya? Pergi sana. Biar mereka lihat seberapa kuat kalian. Patuh pada perintah. Kamu mau bikin aku ketawa sampai mati, ya? Seekor ular putih kelas rendah. Seekor anak serigala kelas rendah. Dan 1 zombie kecil. Berani-beraninya menerobos istana rajaku. Tunggu sampai matamu melihat semuanya dengan jelas. Apa? Kamu? Kamu bukan monster, tapi iblis tingkat tinggi. Dan aku juga ada di sini. Ternyata masih ada 1 iblis lagi. Aku ingat, suku serigala sudah hampir 1000 tahun. Tidak pernah muncul iblis tingkat tinggi.
Berani-beraninya kamu mempermalukan aku. Rasakan kematian. Ternyata memang diciptakan khusus untuk bertarung. Jenderal Zombie. Kamu cuma pemimpin kelas bawah. Kok bisa punya banyak iblis hebat kayak gini? Kamu gak pantas tahu. Turun dari tahtaku. Aku bisa bikin kamu mati kesakitan. Sakit nggak? Bunuh mereka. Iblis suku ular adalah milikku. Kamu payah banget. Apa? Kill instan. Barang bodoh. Kalian yang jadi mangsa sebenarnya. Sampah. Kamu itu makhluk apa sih? Seorang pemimpin zombie. Gak mungkin bisa mengendalikan banyak iblis tingkat tinggi kayak gini. Kamu turun sendiri. Atau aku yang melemparmu turun. Berlutut. Kok bisa kamu menentang perintah rajamu? Karena aku sudah berhasil menembusnya. Sistem darah murni klan zombie. Perintahmu buatku. Sama aja kayak gonggongan anjing. Kalau begitu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kalian ternyata bisa melawan skill pamungkas rajaku. Serangan jiwa mati ini. Sayang banget harus dipakai buat kamu. Bahkan setengah kekuatanmu aja nggak bisa keluar. Tubuhmu sekarang jadi milikku. Tidak. Itu tubuhku. Aku bertarung 200 tahun dengan raja zombie sebelumnya. Baru dapat tubuh ini. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi abu, ngerti nggak? Apa yang rajaku tidak dapatkan? Anda sudah kena racun. Aku tahu. Ini racun zombie 1000 tahun. Hanya tubuh raja zombie yang bisa menahannya. Hamba akan menempelkan kepala Anda ke tubuh raja zombie. Awalnya aku cuma mau bunuh raja zombie buat iseng. Gak nyangka malah datangnya telat. Minggir. Kamu datang pas banget. Kita bisa duduk santai dan panen kemenangan. Dua cewek ini lumayan juga. Ayo sini, jadi budakku. Kalian gak ada apa-apanya buatku. Minggir. Kamu sekarang sudah punya aku. Masih butuh mereka juga. Aku ini anak emas para dewa, tahu. Beberapa cewek doang, kenapa sih? Santai aja. Orang yang paling aku cintai selamanya cuma kamu. Jangan. Aku cuma mau kamu cinta sama aku aja. Tutup mulut. Kamu itu siapa sih? Sok banget. Berani-beraninya ngajarin aku. Pergi, pergi jauh. Kamu itu cuma mainan buat aku. Beneran ngerasa diri kayak ratu istana ya? Kok kamu bisa ngatain aku segitu hinanya sih? Aku gak bakal sejahat itu sama kamu. Soalnya aku udah bosen main. Sekarang aku pengen main sama si ular dan si serigala cewek. Dasar cerewet. Kamu gak pantas jadi tuanku. Cahaya suci. Bego. Profesi aku itu ksatria suci. Tahu. Spesialis ngalahin makhluk-makhluk kayak kalian. Bodoh amat. Cepat lepasin aku. Meski aku hancur berkeping-keping. Aku tetap gak akan biarin tuanku terluka. Kalian cepat pergi. Aku gak akan pernah. Aku gak akan biarin kamu nyakitin tuanku. Tuan, tenang saja. Ada bawahan di sini. Mati aja. Niat busuk lian. Mana mungkin Satria Suci bisa ngendalin aku. Kenapa bocah ini selalu minta aku tebas aja sih? Bukannya Raja Zombie udah mati ya? Itu apaan sih?
Biarin kalian bertiga, para iblis level tinggi, nggak percaya juga. Sama kayak Ye King. Masih pura-pura mati aja. Ngomong. Kalau enggak, aku bakar kamu pakai api suci. Pergi. Anggap aja aku ini angin lewat. Lepasin aku. Astaga. Kamu beneran Ye King. Ye King. Beneran kamu. Dasar bocah. Ternyata kamu bisa transmigrasi jadi zombie. Sumpah, ngakak banget lihat kamu. Bisa dibilang itu kamu. Sekarang yang paling miskin ya kamu. Kejam banget sih. Aku aja nggak tega bunuh kamu. Aku mau jadikan kamu gantungan panah. Aku gantung di kereta kudaku. Jadi gantungan panah itu keren, tahu? Aku suka jadi gantungan panah. Nggak bisa. Kamu terlalu galak. Mending mati aja deh. Bakar kamu sampai gosong. Mataku. Zombie busuk yang udah mati. Tangkap aku. Aksi penggal kepala. Link R. Segera sinkronkan tubuh Raja Zombie. Sedang sinkronisasi. 19.8. 3. 1. Kematian. Istirahat. Link R. Belum selesai juga. Huan Jia naik jadi Raja Zombie. Mendapatkan skill. Gelombang arwah kematian. Mendapatkan kekuatan suci ilahi. Anti darah. Taring bulan. Naik ke level 4. Kembali ke markas. Bisa pakai semua pilihan. Satu tebasan besar. Cuma punya skill dan anti darah doang. Kenapa? Kok tiba-tiba ada anti darah suci? Gimana bisa iblis punya anti darah suci sih? Ye King, kamu beneran naik jadi Raja Zombie. Nggak benar. Aura ini jauh lebih kuat dari Raja Zombie. Melawan arus. Raja Zombie aja nggak cukup buat gambarin aku. Seharusnya aku adalah Kaisar Zombie. Di dunia ini belum pernah ada yang namanya Kaisar Zombie. Sekarang kan udah ada. Ye King ternyata segila ini. Apa aku salah pilih timnya? Salam hormat pada Tuan. Kesetiaan kalian semua pasti akan dibalas. Julin berevolusi jadi Bai Sushen. Terima kasih atas berkah Tuan. Terima kasih atas berkah Tuan. Julin berevolusi jadi zombie ganteng. Terima kasih atas berkah Tuan. Ini situasi apa lagi nih? Ye King gak cuma bisa naik level sendiri, tapi juga bisa bantu anak buah berevolusi. Kalau aku juga tunduk pada Ye King, apa aku juga bisa gitu? Lian, kali ini main gamenya benar-benar dihitung. Aku hampir 2 kali mati gara-gara kamu. Hari ini kamu harus bayar harganya. Jangan. Aku balikin kudamu ke kamu. Aku nggak punya kebiasaan narik orang balik kayak debt collector. Kalian berdua. Dua-duanya harus bayar harga. Berani-beraninya pakai cewek buat tameng panah. Cucu. Perempuan ini. Biarin dia hidup atau mati sendiri aja. Ye King. Tolong aku. Kamu kira kamu siapa sih? Berani-beraninya panggil nama Tuan langsung. Kamu beneran mau aku nolongin kamu? Tolong aku. Apapun yang kamu mau,
Aku setuju. Nyawamu udah putus. Aku cuma punya satu cara buat selamatin kamu. Harganya adalah hidup jadi lebih parah dari mati. Kamu rela nggak? Aku rela. Meskipun hidup kayak anjing, aku juga pengen tetap hidup. Pemain menaklukkan pahlawan. Yuan Wen. Dan mengubahnya jadi zombie. Bakat bawaan Yuan Wen. Berevolusi jadi level S. Mendapatkan skill tersembunyi. Teleportasi ruang. Pemain mendapatkan skill teleportasi ruang. Ini skill bug banget sih. Mantap. Aku berubah jadi zombie. Itu harga yang harus dibayar. Mulai sekarang, kamu gak bakal tua. Gak bakal mati. Bahkan lama-lama semua keinginanmu bakal hilang. Tak menua. Tak bisa mati. Kenapa? Nyesel? Ya. Mantap banget. Maksudmu gitu. Aku selamanya muda. Selalu 18 tahun. Fokusmu di situ doang? Ya. Aku. Kamu lupa apa, sih? Tamu naga. Salam hormat, Tuan. Aku rela mempersembahkan kesetiaan tanpa batas. Kesetiaanmu butuh waktu buat dibuktikan. Mulai sekarang, kamu tetap di benteng. Jadi cewek benteng aja. Tugasmu bersihin markas. Aku udah jadi penyihir tingkat S, loh. Kamu malah nyuruh aku bersihin markas. Kenapa? Gak mau. Tuan, Anda sudah menyatukan seluruh wilayah zombie, hutan wilayah iblis dan tanah kaum serigala. Selama Anda menyerap aura dari wilayah ini, Anda bisa mendirikan negara sendiri. Serap auranya. Anda sudah merebut takdir Raja Zombie. Cukup tutup mata dan rasakan. Anda bisa melihat aliran aura. Semuanya berkumpul di bawah kaki Anda. Tapi hanya orang yang benar-benar terpilih yang bisa menyerap aura itu. Aku paham. Ling Er. Aku bisa nyerap aura ini nggak? Nggak bisa. Kamu ubah auranya jadi bentuk energi yang bisa kamu serap. Oke. Langsung ubah sekarang. Mulai proses konversi. Beneran orang terpilih? Nih, aura sekeren ini. Negara zombie bakal jadi kekuatan terbesar di benua ini. Negara terkuat. Tuan memang pria terkuat. Tuan pasti bawa kehormatan tertinggi buat kaum serigala. Emang benar, ikut Ye King itu pilihan paling tepat. Raja, Tuan, kita bahkan belum mulai, loh. Kok kamu udah? Semuanya, minggir dari sini. Sebenarnya siapa sih yang mau rebut aura Raja Naga Hitam? Jangan-jangan Raja Iblis Yingyu. Mampus lu. Gabung sama dua Raja Iblis lainnya. Cepat cari Yingyu. Campur aduk. Siapa suruh kalian masuk ke bentengku? Yingyu. Aku setia banget sama kamu. Kenapa kamu rebut aura wilayah kita? Kamu juga pantas ngomong kayak gitu ke aku. Soal aura kalian, bukan berarti aku nggak tertarik. Yang bisa bikin aku turun tangan cuma pahlawan nomor 1. Gangguan kecil. Keluar semua dari sini. Iya, nggak masalah. Halangan sehelai daun saja. Cepat atau lambat bakal aku habisin sendiri.
Sultan. Raja Gagak. Kalian berdua lagi adu pamer kekuatannya. Oke, kalau mau join bareng silakan. Bener nggak? Bukan urusan kita. Ada Raja Zombie baru lahir. Dia nelen semua wilayah di sekitarnya. Mulai bangun negara sendiri. Jadi, ngambil sebagian dari kita. Aura kita. Apa? Cuma Raja Zombie daerah. Berani-beraninya lawan 3 Raja Iblis seperti kita. Mau duduk setara? Beneran. Kalian sebaiknya ikut aku. 3 hari lagi. Kita injak rata wilayah zombie. Oke. Siap? No problem. Akhirnya bisa sedikit santai nih. Walau zombie nggak perlu tidur, tetap bisalah nikmatin rasa tidur itu. Kok kamu bisa ada di sini? Hamba ingin menghangatkan ranjang Tuan. Tuan, hamba dengar katanya. Tubuh zombie. Gampang banget jadi dingin. Jadi hamba ini. Gagah berani sedikit inisiatif sendiri. Buat hangatin ranjang Tuan. Tuan, masa Tuan marahin hamba sih? Ini. Masa ia bisa kayak gitu? Badannya dia terlalu menggoda nih. Tuan, kamu gak mau masuk tidur juga? Apa kamu jijik sama hamba? Gak ada apa-apa kok. Mana mungkin aku jijik kamu? Keluarga, aku cuma mau masuk dan tidur aja. Kamu percaya sama aku kan? Hamba masih punya banyak trik lain loh. Tuan, mau coba nggak? Apa? Trik apa emang? Ya itu. Siapa? Tuan. Ini aku. Aku Fenrir, loh. Udah malam banget. Ada perlu apa? Tuan. Aku datang buat jadi selimut tidur. Peneman tidur. Sukuku punya tradisi. Selama ada pria yang bisa menaklukkan aku harus jadi istrinya pria itu. Jadi sebagai istri Tuan, menemani tidur Tuan itu wajar. Anak serigala kecil ini berani-beraninya rebut perhatian dariku. Ini peneman tidur. Udah nggak perlu lagi, ya? Tuan gak mau aku temani tidur. Apa karena Tuan jijik sama aku? Nggak ada, kok. Jangan salah paham, ya. Serigala itu seumur hidup cuma setia sama satu pria. Walau Tuan seumur hidup nggak sentuh aku tetap akan setia jaga tubuhku cuma buat Tuan. Anak serigala ini benar-benar jago pura-pura imut, ya. Bikin aku kesel banget, sumpah. Maaf, aku sudah mengganggu Tuan. Mohon Tuan berikan hukuman. Bukan urusan kamu. Memang aku kok. Tiba-tiba jadi agak dingin, ya. Tuan juga bisa merasa dingin. Aku paham sekarang. Tuan itu zombie. Jadi memang gak punya suhu tubuh. Gak masalah. Tubuh ras serigala kami hangat banget, loh. Tuan, aku rela setiap hari menghangatkan ranjangmu. Selesai deh. Sekarang malah jadi pabrik drama. Aku bahkan belum pernah pegang tangan cewek. Terus gimana dong? Jangan mikir aneh-aneh. Yang bisa menghangatkan ranjang Tuan cuma aku. Tuan, aku pergi ke sarang sendiri aja. Jangan. Kamu berani-beraninya. Aku yang istri sah Tuan. Kamu keluar. Aku yang datang duluan. Kamu keluar. Udah, jangan ribut. Siapa? Tuan. Aku cuma petugas kebersihan. Salah masuk kamar. Bukan sengaja cari kamu, kok. Oh, ternyata begitu. Tuan, aku datang buat minta maaf sama kamu. Sebelumnya aku memang buta banget. Kena tipu sama Lian. Makanya aku. Jadi, terimalah hukumanku dengan baik. Jangan punya pikiran aneh-aneh lagi. Iya, makanya aku pengen datang. Dan melayani Tuan dengan baik. Aku pacaran sama dia 3 tahun. Tapi ini pertama kalinya. Lihat dia pakai baju seksi begini. Tuan, dulu kamu. Bukannya selalu pengen aku, ya? Aduh. Tuan, kamu jijik sama aku ya? Tunggu.
Kalian. Tuan. Kamu. Ternyata kamu orang kayak gitu, ya? Tunggu. Jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bisa tambahin aku 1 slot nggak? Aku datang buat gabung sama keluarga ini. Bukan buat ngancurin keluarga ini. Cewek-cewek ini emang galak semua. Tuan itu milikku. Salah. Tuan itu milikku. Tuan itu milik semua orang. Barat laut udah kayak bubur tumpah, kacau banget. Siapa yang bisa selamatin aku? Nih. Siapa? Tuan. Bawahan. Bawahan gak mau ganggu Tuan istirahat. Kembali. Kamu cari aku? Ada apa? Yang mulia. Bawahan sudah menerima laporan terbaru. 3 Raja Iblis sedang bersekongkol diam-diam. Mereka gabung kekuatan buat ngancurin wilayah Raja Zombie. Kenapa nggak bilang dari awal soal urusan segede ini? Semuanya lagi rapat. Lagi ngerancang strategi perang. Siap, Yang Mulia. Jiang Chen. Ceritain ke aku kekuatan dan pengaruh 3 Raja Iblis itu. Dari 3 Raja Iblis, yang paling kuat itu Raja Naga Hitam. Dia menguasai wilayah para naga. Khususnya punya kekuatan di Lautan Kegelapan. Raja tanpa siluman menguasai rawa tanpa siluman. Gimana caranya bisa jelasin satu persatu? Siapa yang paling jago nyerang benteng Yang Mulia? Jadi kamu itu Raja Zombie yang nyolong keberuntungan aku ya? Ketemu aku, Raja Iblis asli, masih nggak mau sujud juga. Beneran ada urusan kayak gitu? Aku juga nggak tahu, kok. Kamu nggak tahu? Raja Naga Hitam yang agung. Aku cuma bawahanmu yang hina. Dengan kemampuanku, mana mungkin aku bisa nyolong keberuntungan wilayahmu? Anak ini sikapnya benar-benar merendah banget. Kayaknya nggak ada kemampuan apa-apa. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa mungkin 2 Raja Iblis lainnya? Mereka manfaatin kesempatan dari pembangunan negara bawahannya. Terus diam-diam nyolong keberuntunganmu. Habis itu malah kasih sial ke aku. Kosulu. Raja Siluman Penyihir. 2 orang itu kerja sama buat nipu aku. Raja Naga Hitam yang agung. Aku, bawahan setiamu. Siap membantu Anda buat ngalahin 2 orang licik itu. Bagus. Aku suka banget sama kesetiaanmu. 3 hari lagi, datang ke wilayah Naga Hitam untuk memberi upeti. Ingat baik-baik, bawa 3 pejantan ini sebagai persembahan. Siap laksanakan. Orang ini bego apa gimana sih? Gitu aja udah ketipu. Yang Mulia benar-benar bijak. Kita berhasil dapetin waktu 3 hari buat strategi perang. Yang Mulia, bawahan siap membawa pasukan. Menyerang wilayah Naga Hitam. Gak usah ribet-ribet. Dalam perang, tipu muslihat itu sah-sah aja. Bukannya Naga Hitam nyuruh aku buat kasih upeti. Kalau aku harus pergi, ya pergi aja. Nanti, siapkan cencang di kegelapan. Yang Mulia. Kamu beneran mau jadikan aku persembahan? Tenang aja. Kamu itu milikku. Aku gak akan jadikan kamu persembahan. Syukurlah. Yang Mulia gak akan ninggalin aku. Semua orang pergi kumpulin pasukan masing-masing. 3 hari lagi. Kasih kejutan ke Naga Hitam. Siap laksanakan. Si Hitam Tua. Kamu mau kita ngapain? Kalian berdua raja telur busuk. Kalian berdua kerja sama buat nyolong keberuntunganku, kan? Otak kamu ada masalah, ya? Keberuntunganku sama Kosulu juga udah dicuri. Kamu masih curiga sama kita. Aku justru curiga sama kamu. Orang-orang ini semua anak buahmu, kan? Kelompok si lonceng kuning yang mana? Hei, Kosulu, jangan ngomong jorok. Jaga sikap, dong. Tak terhitung jumlahnya. Si Jiang Shifeng itu kelihatannya lemah, gampang banget goyah. Mana ada trik kayak gini sih? Ini jelas ulah kalian, kan? Ini MH jelas banget mau mancing keributan. Otak lo masih nyala nggak sih? Mereka bilang, bukan cewek dewa, nggak bakal lolos. Om Lau kebener juga sih. Otak lo ada masalah, ya? Satu keluarga lo otaknya error semua. Gayanya emang suka nyindir, ya? Speakless gue. Nanti lo sendirian lawan Raja Zombie itu, ya? Gue sumpah gak bakal bantuin. Om Lau udah cabut. Bisa. Raja Naga Hitam. Gue punya strategi buat lo. Ada satu pahlawan nekat masuk benteng Raja Iblis. Lo udah bosen hidup, ya? Yang Mulia Raja Naga Hitam. Lo udah ketipu sama Raja Zombie itu. Gue lihat sendiri. Dia nyolong catatan 3 wilayah Raja Iblis. Apa?
Beneran dia, dong. Gak salah lagi. Sekarang Kusulu sama Raja Siluman gak mau kirim pasukan. Saya datang untuk membantu Anda. Buat diskusi soal Raja Zombie. Lo punya rencana apa? Raja Louis XVI dari Kerajaan Akasi. Bersedia berperang bersama Anda. Lo suruh gue kerja sama-sama manusia yang gak punya malu. Raja Louis cuma mau harta di dalam kota. Sisanya, semua uangnya jadi milik Anda. Hampir aja, sih. Kasih tahu si Louis itu. Langsung kirim pasukan. Siap laksanakan. Ternyata rumor itu benar. Dia emang serem banget. Orang bego satu ini. Dia bakal ngabisin kerajaan Fakaran sama wilayah Raja Zombie sekaligus. Yang mulia. Raja Zombie datang menghadap. Dia bawa berapa orang? Cuma ada satu orang sama satu cewek. Bener-bener orang aneh, sih. Biarin dia masuk. Campur aduk, nih. Bukannya gue suruh lo bawa 3 cowok itu sekalian. Kok lo cuma bawa 1? Siapa bilang gue datang buat nyerahin diri? Benteng lo lumayan juga. Gue mau ambil. Yang mulia, pasukan besar naga hitam gue bisa nginjek-injek kalian semua. Pasukan besar naga hitam lo. Mana? Kenapa? Anak cucu naga gue pada kemana? Gue tanya nih. Sekarang giliran lo. Biar si naga tua ini buka mata lebar-lebar. Gue pakai portal buat summon pasukan berkuda dari langit. Pasukan besar naga hitam lo udah gue bersihin sampai habis. Apa? Jijik banget. Ih, jijik banget sih. Gue bakal bunuh lo. Portal ruang angkasa yang menjijikan itu. Kalau bisa nekat adu kekuatan sama gue. Liatin baik-baik, ya. Gue ini zombie ganteng kelas atas. Zombie ganteng kayak gue cuma muncul 1000 tahun sekali. Pantas mampus. Ada yang main solo. Nih, invite gue 1 dong. Lo siapa lagi? Gue Raja Serigala. 1000 tahun, bro. Raja Serigala. Aku akan memberikan suntikan dosis untuk kalian. Racun macam apa ini? Bahkan sisik naga milikku bisa meleleh. Ini adalah ramuan anti racun yang diolah dari racun zombie ribuan tahun. Bahkan tulangmu pun bisa hancur karenanya. Lalu kenapa? Di depan Raja Serigala, kalian semua hanyalah semut. Panas sekali. Api ini mengandung ribuan racun. Lebih panas dari lava. Mundur kalian. Biar aku yang maju. Tuan, api ini sangat berbahaya. Tenang saja. Api ini tidak akan melukaiku. Api milikku ini. Bahkan 2 raja iblis lainnya pun tidak berani menyentuhnya. Seekor raja zombie yang bahkan belum dianggap sebagai iblis. Berani-beraninya bicara sombong. Tuan, biar saya saja yang menghadapinya. Tunggu. Mereka memanggilmu Tuan. Kau benar-benar lambannya. Yang ada di depanmu ini bukan lagi raja zombie, melainkan kaisar zombie. Apa hakmu menyebut dirimu kaisar? Napas es abadi. Bagaimana mungkin? Ditambah lagi suhu panas 2000 derajat. Kau sedang berhadapan dengan kaisar zombie. Di dalam tubuhku telah terakumulasi 10.000 tahun kekuatan napas es. Apa kau sanggup menahannya?
Tidak mungkin. Benua ini tidak pernah melahirkan sosok kaisar zombie. Tadi itu pasti hanya keberuntunganmu saja. Panas sampai membuatku mengantuk. Mustahil. Jurus terkuatku pun tidak mempan. Ling Er. Bisakah aku menaklukkan naga hitam dengan Suelia? Pemain tidak bisa menaklukkan iblis dari leluhur Raja Iblis. Tapi bisa membunuh Raja Iblis itu. Mengambil takdir miliknya. Lalu berkuasa atas Raja Iblis. Naga besar. Kalau begitu, kau hanya tinggal menunggu ajal. Tuan, jangan marah. Mengalahkan Raja Iblis dengan begitu santai. Gaya Tuan benar-benar membuat jantungku berdebar kencang. Aku ingin memberikan lebih banyak prajurit untuk Tuan. Ingin setia pada Tuan. Sampai maut memisahkan. Pilihanku akhirnya tepat. Pemain sekarang menyerap bola energi. Maka bisa merebut takdir sang Raja Iblis. Menjadi Raja Iblis dengan tahta yang melampaui Raja Iblis lainnya. Menuju bos terakhir. Bayangan Raja Iblis Agung. Serap. Ling Er. Lanjutkan menyerap energi teritorial naga hitam. Mulai penyerapan. Menjadi wilayah naga hitam. Suelia berevolusi menjadi level 5. Pemain bisa membuat pengikut terus berevolusi. Karena pemain berevolusi. Bai Sushen berevolusi menjadi Dewa Ular. Wen Wen berevolusi menjadi Dewa Angin. Jiang Chen berevolusi menjadi Raja Emas Zombie. Yuan Wen berevolusi menjadi penyihir level SS. Lian berevolusi menjadi petarung level SS. Aku berevolusi menjadi petarung level SS. Seluruh benua hanya punya 3 petarung level SS. Terima kasih atas anugerah Tuan. Istana ini terlihat tidak nyaman dipandang. Aku balik ke benteng zombie aja deh. Setuju, bos? Aku juga sama. Tuan, ada laporan dari Lian. Lepaskan. Tuan, gawat nih. Si brengsek Lian mulai bergerak. Kerajaan Fakaran. Mau kerjasama dengan Raja Naga Hitam buat ngepung kita. Lian mau ngepung aku. Benar, Tuan. Sekarang Lian lagi bahaya banget. Aku minta izin maju ke medan perang. Mau bunuh Lian. Sekarang aku juga sudah jadi pahlawan level SS. Lihat sekeliling sini deh. Benteng Naga Hitam sekarang sudah jadi milikku. Oh, jadi begitu. Ternyata kamu menyerah sendiri. Kamu gak perlu bunuh diri. Biar aku keluar dan pamer dikit. Tuan Raja. Tunggu sampai Raja Zombie dan Raja Naga sama-sama babak belur. Kita bisa manfaatin kesempatan buat serang diam-diam. Dapatin wilayah gede banget. Dan Anda akan jadi raja dari segala raja. Naik tahta jadi Kaisar Agung. Bagus banget. Aku bakal kasih kamu jabatan Perdana Menteri. Terima kasih, Tuan. Yuan Wen. Kok kamu bisa ada di sini? Tuan suruh aku tangkap kamu. Siapa berani-berani ngikat aku, raja ini? Yu King. Kamu. Kenapa kamu bareng Yuan Wen? Aku cuma salah satu pelayan perempuan Tuan. Kalian lihat Tuan. Harusnya kalian sujud hormat. Sujud apaan? Suruh aku sujud sama pelayan cewek ini. Yuan Wen. Kamu cuma sisa-sisa yang udah aku buang. Yu King. Bahkan sisa yang aku gak mau aja kamu lahap juga. Udah gak punya malu sama sekali. Pukul aku. Yang aku pukul ya kamu. Kamu itu apa sih? Berani-beraninya ngomong kasar ke Tuan. Sekarang aku udah tangkap kamu. Cuma modal kamu doang. Yuan Wen. Cepat lepaskan aku. Masih aja ngeyel. Raja zombie ini sebenarnya sekuat apa sih? Cuma pelayan cewek biasa. Tapi bisa ngerjain pahlawan es terkuat di negaraku. Namamu Louis E16, kan? Dengar-dengar kamu mau rebut wilayahku. Enggak. Aku sangat kagum sama reputasi Tuan. Aku datang buat menyerahkan diri.
Oh, jadi begitu toh. Kamu siapin persembahan apa? Aku rela persembahkan 100.000 koin emas. Louis, udah deh, panggil kamu Sinam aja. Kamu cuma segitu doang modalnya. Itu 1 juta koin emas. Xiao Bai, kamu, coba terjemahin deh. Apa itu modal? Tuan, si 6, persembahkan 10 kolam kota. Setengah kekayaan negara. 5 juta koin emas. Menyebut diri sebagai bawahan tuan. Bersumpah setia selamanya. Setiap tahun harus memberi upeti. Ternyata ini baru namanya tulus, ya? Si 6. Kamu sudah paham belum? Paham, paham. Saya rela tunduk dan patuh. Semua syarat aku terima. Aku bahkan rela mempersembahkan putri tercantik. Untuk tuan. Aku nggak butuh perlindunganmu. Beri si 6 1 buff sihir lagi. Biar nanti kalau dia pulang kampung, nggak jadi bikin onar. Kamu lupa ya? Paham. Kalau kamu melanggar perjanjian, otakmu nggak bakal selamat. Paham? Paham. Aku nggak berani lupa. Kirim dia pulang sana. Udah, jangan marah-marah. Ngomong apa sih? Kayak mimpi jadi nyata aja. Kena tipu lagi deh. Dan lagi-lagi aku injak kamu di bawah kakiku. Orang ini nih, ternyata dia punya barang seharga 10.000 koin emas. Di dalam portal teleportasi. Terserah deh. Bunuh dia sama aja kayak bunuh seekor anjing. Nggak ada harapan. Si polos. Kamu jadi admin? Ya. Urus penjadwalan. Upeti dari kerajaan Fakaran. Iya. Tuan. Tuan benar-benar paling percaya sama aku. Lihat-lihat apa sih? Masih nggak mau layani aku, sang putri? Aku ini datang buat ikut kaisar kalian, tahu? Tuan jadi permaisuri. Cuma kamu masih mau jadi permaisuri. Aku ini putri berdarah biru, tahu? Cuma aku yang pantas jadi permaisuri. Tuan sudah jelas bilang, gak boleh kirim putri buat kawin damai. Kamu sana jadi pelayan kelas bawah aja. Apa? Kamu suruh aku, putri terhormat ini, jadi pelayan? Coba tanya lagi. Mulai sekarang, kamu kepala pelayan perempuan. Pelayan kelas bawah ini jadi kepala pelayan. Iya. Iya. Iya, kamu. Kalian saling kenal? Gak kenal. Rumput di halaman belakang udah mulai panjang. Kamu pergi cabut rumputnya. Kamu suruh aku cabut rumput. Gak mau nurut perintah. Langsung masuk penjara aja. Tidur bareng tikus dan serigala. Baik, aku pergi sekarang. Yuan Wen. Kamu berani juga, ya? Berani-beraninya bohong sama aku. Gak berani. Barusan aku pura-pura gak kenal dia. Kenapa? Putri Amelia itu pacarnya Lian. Katanya dia yang ngajak kawin damai duluan. Pasti ada maksud lain. Kalau gitu, kalian dulu musuh cinta, ya? Di mataku cuma ada musuh tuan. Pintar juga. Putri sok pintar satu ini. Serahin aja ke kamu. Patuhi perintah. Hari ini harus cabut semua rumput liar di padang ini. Sampai selesai, jangan harap bisa tidur. Amelie. Maaf. Hanya dengan menyingkirkan kaisar zombie jahat itu, aku baru bisa menikahimu. Aku rela membantumu mengalahkan kaisar zombie. Kamu cuma cewek lemah, bisa apa sih? Aku pura-pura mau menikah dengannya. Lalu cari kesempatan buat bunuh dia. Aku punya pedang pusaka keluarga yang diwariskan ribuan tahun buat membasmi kejahatan. Bahkan Raja Iblis pun bisa kutebas. Tapi aku nggak tega. Asal demi Lian GG. Aku rela lakukan apa saja. Asal aku dapat kesempatan. Aku pasti akan bunuh kaisar zombie. Ayo masuk. Malam ini kamu tidur bareng pelayan di kamar aja. Aku nggak mau. Besok lanjut cabut rumput lagi. Aku rela. Lian GG. Aku akan melindungimu. Mampus. Kaisar zombie apaan? Akhirnya juga aku yang bunuh. Aku sudah bikin prestasi besar. Lian GG pasti bakal nikahin aku.
Cewek polos. Lian gak akan bertanggung jawab sama kamu. Kaisar zombie. Bukannya aku udah bunuh kamu. Kamu maksud bantal itu. Itu kepala Zhao Lingling. Ada kemungkinan 50% pasti mati. Itu senjata dewa kelas S. Nona kecil, kami biarkan kamu tetap hidup. Cuma demi barang ini. Kalian semua nipu aku. Kecerdasanmu segini aja, masih ngaku putri. Orang yang benar-benar menipumu itu Lian. Gak mungkin. Lian GG gak mungkin nipu aku. Dia paling sayang sama aku. Dia ada di jalan yang kamu lewati. Lian sudah bunuh Louis XVI. Sekarang dia naik tahta jadi raja baru. Gak mungkin. Kalian gak usah bohongin aku. Ayahmu ada di dalam kotak ini. Kalian nipu aku. Pasti kamu yang bunuh ayahku. Ayahmu pun rela tunduk padaku. Kenapa aku harus bunuh dia? Ini surat negara yang Lian kirim atas nama raja. Surat negara ini dikirim ke raja. Ini benar-benar Lian GG. Surat negara ini memang sengaja buat bikin aku marah. Biar aku bunuh kamu. Satu-satunya pewaris sah. Jadi, dia cinta apa sama kamu? Gak mungkin. Lian GG gak mungkin kayak gitu ke aku. Dia gak kepikiran buat nyelamatin kamu. Tapi malah datang buat ngetes kamu di saat kayak gini. Kamu polos banget sampai gak bisa bedain mana yang benar. Aku harus gimana sekarang? Sekarang ayah udah mati. Negaraku juga udah gak ada. Setia padaku. Aku bisa bantu kamu rebut kembali negaramu. Serius. Aku butuh ratu yang setia padaku. Aku rela setia pada kaisar selamanya. Bagus. Ayo pungut yang cakep-cakep. Ayo, aku bawa kamu buat balas dendam. Yang mulia. Gawat nih. Xian pakai status sebagai raja kerajaan. Dia sudah mengendalikan aliansi pahlawan. Dia mau memanggil semua pahlawan. Buat diskusi sama Anda. Dia juga bilang Anda yang membunuh Louis XVI. Gaya main kayak gini sih khas Lian banget. Jangan panik dulu, Richard. Tunggu sebentar. Masih butuh kamu buat akting bareng aku nih. Ayo jalan. Yang mulia. Pergi gabung sama manusia kalian. Aku sudah hancurkan jiwa ketiganya. Semuanya. Tolong dengarkan aku. Di wilayah zombie, muncul satu Raja Iblis baru yang kekuatannya selevel Raja Iblis Yingyu. Dia membunuh Raja Louis XVI yang baik hati. Demi putrinya, Putri Amelie. Dan menelan wilayah Raja Naga Hitam. Sekarang lagi siap-siap buat melenyapkan aliansi pahlawan. Lian. Pemimpin aliansi. Sekarang aku adalah Raja Kerajaan Fakaran. Yang mulia Raja Iblis. Kamu ngomongnya lebay banget deh. 3 Raja Iblis gabung pun gak bakal bisa ngalahin setengah kekuatan Yingyu. Masa kamu bilang satu zombie bisa sekuat Yingyu? Di antara 3 Raja Iblis, yang terkuat itu Raja Naga Hitam. Tapi dia sudah tamat di tangan Kaisar Zombie. Raja Naga Hitam sudah mati. Orang ini pernah bikin aliansi pahlawan gemetar ratusan tahun. Malah dibunuh sama zombie. Aku masih susah percaya sih. Tapi, pertahanan markas besar aliansi sudah jebol. Siapa? Tuan Raja. Yang mulia Raja. Kamu harus percaya sama Lian. Memang benar, Raja Naga Hitam aku yang bunuh. Kalau lihat dari kecelakaan mobil kamu, aku belum sempat bunuh Li Xing. Semuanya demi Sandra. Kamu itu Kaisar Zombie. Betul. Aku sudah bawa ratu asli Fakaran, yang mulia. Buat bongkar wajah asli raja palsu Lian. Apa yang terjadi? Fakaran masih punya ratu. Bukannya Lian bilang, raja palsu itu dia. Amelie keren banget. Ternyata kamu masih hidup. Aku kira kamu. Gak bisa. Lian, aku sudah lihat wajah aslimu. Semuanya, aku kesini buat bongkar kedok Lian. Dia yang membunuh ayahku. Apa? Pahlawan besar Lian ternyata penjahat. Itu kan kata Putri Louis XVI sendiri. Mana mungkin bohong. Lian. Apa benar semua yang dilakukan Ratu Amelie itu atas perintahnya? Amelie pasti sudah dikendalikan Kaisar Zombie. Jangan percaya sama zombie licik ini.
Betul. Zombie paling jago ngontrol pikiran manusia pakai darah. Jangan-jangan Amelie, yang mulia, sudah dikendalikan darah zombie. Aku nggak dikendalikan. Tolong percaya sama aku, semuanya. Aku janji sama kamu. Dulu kamu ngotot mau nyamperin kaisar zombie buat nyari gara-gara. Aku udah mati-matian gak ngizinin kamu pergi. Tapi kamu malah diam-diam ikutin pasukan upeti mereka. Aku galau 3 hari 3 malam, tahu nggak? Pasti kamu udah dikurung sama kaisar zombie, kan? Dipaksa gitu, bener nggak? Nggak masalah. Aliansi pahlawan pasti bakal bela kamu. Kok? Bener banget. Seorang gadis muda jatuh ke tangan monster, ya sudah tamat. Masih bisa selamat aja udah syukur. Huhu. Jangan-jangan udah didevelop sama mereka. Jadi boneka kaisar zombie deh. Bener banget. Pasti ada yang gak beres. Dia kayak gitu sih, gak pantas jadi ratu. Manusia itu emang susah ditebak, ya? Amelie. Mulutnya pedes banget. Penampilanmu sih udah hancur total. Bukan gitu, kok? Kaisar zombie itu baik banget sama aku. Dia datang buat bantu aku balas dendam. Aku juga gak dihina, kok? Huhu. Aku belum pernah lihat cewek manusia selamat di tangan monster. Masih bisa utuh aja udah hebat. Barang yang pernah dikurung monster. Keluar dari wilayah manusia sana. Pergi sana. Kalian. Kenapa sih kalian gak mau percaya sama aku? Ayah. Aku gak bisa bantu kamu balas dendam. Mulut dingin banget. Tekanan aura iblis ini parah banget. Ini pasti iblis kelas Raja Iblis. Raja Naga Hitam baru aja mati. Udah muncul Raja Iblis baru lagi nih. Sekarang semua orang. Dengerin apa yang dikatakan Kaisar Zombie. Kalau ada yang berani nyelak, hamba bakal langsung bunuh di tempat. Semua hadirin. Aku nggak nyindir siapa-siapa. Kok? Buat aku, semua yang duduk di sini cuma sampah. Termasuk Louis E16. Bunuh dia cuma bikin tanganku kotor. Kamu. Monster kayak kamu kok bisa segila ini, sih? Ketua Aliansi. Monster ini benar-benar gak anggap manusia sama sekali. Hari ini kalau nggak dibasmi, tahun emas kita tamat sudah. Panggil 2 SS serang pahlawan. Langsung ke Aula Jingse. Cepat kalahkan iblis itu. Iya. Lima detik lagi. 2 SS serang pahlawan. Bakal langsung dipanggil ke sini. Ye King, tamat riwayatmu. Aku bantu hitungin, ya. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ada apa nih? Kok 2 pahlawan SS serang belum juga muncul? Jangan-jangan formasi teleportnya lagi diperbaiki. Kayaknya panggilan kalian gak manjur, tuh. Udah, biar aku aja yang turun tangan. Bawa 2 SS serang pahlawan ke sini. Bawa ke sini. Hamba sudah bawa mereka ke sini, Tuan. Mereka lemah banget. Apa? 2 pahlawan itu malah kalah. Aura kayak gini. 2 Raja Iblis lagi muncul. Gak ada jalan lain. Kaget banget. Matahari itu kayak jaring langit, gak bisa lolos. Siapa yang membunuh tanpa ampun, bakal dibalas tanpa ampun juga. Langit bicara. Bawahan dari 3 Raja Iblis. Dia. Kekuatan dia beneran bisa saingan sama Raja Iblis Yingyu. Habis sudah. Apa kiamat manusia udah datang? Berhadapan sama 2 Raja Iblis sekaligus. Mati konyol. Di saat kayak gini. Kita bahkan gak punya satupun pahlawan SS. Masih ada aku. Kamu siapa? Licha, pahlawan tingkat B. Tempat ini bahaya banget. Mending kamu balik aja. Lihat deh, kalian semua. Aku ini siapa coba? Kamu. Ternyata kamu juga pahlawan SS. Gila, manusia masih punya harapan. Selama ada aku, Kaisar Zombie gak bakal kalah. Jangan harap bisa musnahin manusia. Yang mulia, ini semua gara-gara kamu suruh aku lakukan. Tolong jangan bertindak gegabah lagi. Licha si pahlawan pemberani. Aku salut sama keberanianmu. Hari ini aku bukan datang buat jadi musuh kalian, tapi buat cari kerja sama. Mencari kerja sama. Aku punya dendam darah sama Raja Iblis Yingyu. Makanya aku pengen gabung sama dunia manusia. Kita bareng-bareng kalahin Yingyu. Apa? Kamu beneran mau kerja sama manusia? Yang mulia Raja Licha. Jangan dengerin dia.
Kaisar zombie cuma pengen kita sama Yingyu saling hancur. Sama-sama babak belur. Pasti ada tipu daya di sini. Yang mulia Li Cha. Jangan percaya omongan monster itu. Naskahnya gak nulis kayak gini. Abis ini harus acting gimana lagi? Dasar bocah-bocah bego. Kiamat udah di depan mata, masih gak sadar juga. Jangan banyak bacot sama gue. Kaisar zombie mau habisin kita semua. Bakal dibantai semua. Yang mulia Li Cha, demi seluruh umat manusia. Ayo cepat bertindak. Yang mulia Li Cha pasti akan selamatkan kita. Yang mulia Li Cha, Anda satu-satunya harapan manusia. Yang mulia Li Cha, gimana kalau kita mundur dulu? Mana berani aku lawan kepala bagian dalam. Yang mulia Bai, ayo mundur. Ampun, jangan bunuh aku. Oke, gak bakal biarin kalian berhayal lagi. Kalian emang gak bakal ngerti. Dengerin baik-baik. Ini rahasia dewa level tinggi. Pedang cahaya dewa pedang itu, ya Yingyu. Dia maksa evolusi. Bikin dunia kita dan dunia lain jadi nyatu. Kalau nggak dihentikan sekarang. Kalau dua dunia ini nyatu lebih dari setengah, semuanya bakal hancur. Dengerin baik-baik, bocah-bocah bego. Kalau nggak sampai ke Yingyu, senja para dewa bakal turun. Seluruh dunia bakal musnah dalam setengah bulan. Hancur total. Apa-apaan ini? Sok keren banget. Lawan. Manusia udah diambang kepunahan. Sebagai pahlawan nomor satu manusia, aku nyatakan. Manusia dan kaisar zombie akhirnya berdamai. Rapat bareng kucing besar Yingyu, yuk. Klan aku itu para pemberani sejati. 1. Orang pengkhianat ini nih. Berani-beraninya ganggu hubungan kita sama kaisar zombie. Hari ini aku bakal habisin dia sampai tuntas. Pemberani pertama udah tumbang. Aku juga berjuang demi keberlangsungan dunia manusia. Makanya aku jadi musuh kaisar zombie. Aku beneran gak tahu. Kaisar zombie itu sekutu kita. Kamu. Seorang penguasa boneka masih berani ngeyel juga. Pemberani pertama. Aku harap umat manusia bisa persembahkan semua pencapaiannya. Di mataku. Kamu tuh kayak. Aku. Kamu. Aku. Kamu gak punya masa depan. Akulah anak emas langit. Aku gak bakal mati konyol kayak gitu. Masih aja kalimat itu. Untung aku ambil keputusan yang tepat. Yang mulia kaisar, hamba hormat. Aku sudah basmi pengkhianat. Seluruh umat manusia sungguh-sungguh ingin kerjasama dengan Anda. Bagus. Manajer internal aku bakal urus detail kerjasama sama kalian. Dan juga, kalian kirim orang buat antar Amelia pulang dan mundur dari jabatan. Bawa surat resmi ke istana. Siap, Yang Mulia. Aku udah siapin kekuatan buat nyari kamu. Keanggunan Yang Mulia. Bener-bener bikin orang susah move on. Gak tahu kapan bisa ketemu lagi, ya? Yang Mulia, bahkan kalau manusia menolak. Ratu Zombie. Makanya gak ada Amelia yang liar itu. Yang Mulia benar-benar luar biasa cerdas. Masih kurang dikit. Sedikit lagi aku bisa serap kekuatan dua dunia. Raja Iblis. Waduh, gawat. Naga hitam udah mati. Itu kaisar zombie malah bikin aliansi sama manusia. Mau rapat bareng kita. Mati keren juga. Nih, aliansi zombie sama pemberani nggak cukup buat ditakuti. Pemberani terkuat. Tantangan ke-10 dari satu daun penghalang. Bos terakhir, Raja Iblis Yingyu. Gila, seru banget. Yingyu itu AI tipe berkembang. Setiap kali mati, dia makin kuat. Satu daun penghalang. Kali ini bisa menang gak? Ya. Aku udah kalah 9 kali sama kamu. Kali ini, aku gak bakal kalah sama kamu. Suamiku. Ayo, kita selesaikan ini cepat-cepat. Manusia.
Kamu berani-beraninya ngelawan aku. Terima kematianmu. Sampai jumpa. Setelah ngalahin kamu, aku langsung pensiun dan nikah sama pacarku. Aku nggak rela. Tunggu aku buka event malam para pemberani. Aku bakal jadi dewa terkuat. Event malam, tunggu aku. Untung aku ambil alih kerajaan Fakaran. Satu-satunya ramuan pelindung udah aku keluarin. Kalau enggak, tadi aku beneran mati. Bakat langitku naik level. Sekarang aku jadi satu-satunya pemberani SSS di seluruh benua. Ternyata benar. Aku ini anak takdir. Ini dia. Dunia nyata. Kalau aku bisa kembali dengan status pahlawan SSS, kembali ke dunia nyata, mungkin aku nggak akan jadi satu-satunya dewa. Seseorang, sini. Bawa seorang penyihir ke sini. Ini tempat apa, sih? Ayo cepetan. Coba pakai satu mantra. Sihirku hilang. Biar aku coba. Aku bisa bawa orang ke dunia nyata. Dan cuma aku yang punya kekuatan ini. Itulah dewa. Tunggu aku, malam ini. Kali ini pasti gue bakal bunuh lo. Baginda. Pasukan aliansi manusia sudah kumpul sepenuhnya. Richard selalu siap sedia mendengarkan panggilan Anda. Saatnya sudah tiba. Kita akan rapat dengan para pencuri untuk rencana melawan Raja Iblis tersembunyi. Ikuti takdir. Manusia bodoh. Raja Iblis tersembunyi. Aku akan mengampuni kalian untuk sementara. Tuan Richard. Dua Raja Iblis ini seganas itu, ya? Kita yakin bisa hadapi Raja Iblis tersembunyi. Tahan. Baginda sedang di sini. Tidak bisa dihentikan. Hari ini kalian semua bakal mati. Hari ini bakal dimusnahkan. Itu kalian. Gila benar. Tunjukkan dia siapa, bos. Raja Iblis yang benar-benar gila. Sebenarnya siapa yang lagi mainin siapa di sini? Bro, kalau tiba-tiba hilang aja, gue bakal balas dendam sama lo. Cuma segitu. Satu zombie doang. Mana mungkin tahu sihir suci? Ayan. Lenyap aja deh. Baginda benar-benar tak terkalahkan. Dua Raja Iblis ini. Gampang aja dihabisin. Baginda mau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Aku bisa serap kekuatan Teslu. Dan juga nasib Raja Iblis Uyan. Mau serap, atau enggak? Serap. Serap nasib dua Raja Iblis itu.
Jadikan aku eksistensi melebihi Raja Iblis. Soalnya di daratan senja para dewa ini belum pernah ada yang kayak gini. Jadi, dengan kekuatanmu yang sekarang, dinamakan Mozun. Gigi darah naik ke level 6. Semua roh hidup bisa didukung gigi darah. Semuanya, aku adalah Mozun. Salam hormat pada Mozun. Karena pemain melampaui batas dunia, semua pengikut naik level bersama. Bai Sushen naik jadi ratu. Ayan jadi kaum serigala. Raja Suci. Yuan naik jadi penyihir SSS. Bisa mengatur waktu gerak sementara. Sayap dimensi ruang. Jiang Chen naik jadi budaya sungai danau. Prajurit gila SSSS. Terima kasih atas berkah dari Tuan. Kamu keluar dan hadapi aku. Cuma zombie level receh. Jangan coba-coba halangi gue. Cepat pergi jauh-jauh. Aku cuma hormat sama pahlawan pertama. Ye King si zombie, malah penasaran sama kutukan. Kalau lo nggak minggir, gue bakal nge-WP satu kelas ini. Lo nggak punya hak buat sok-sokan di sini. Ngomong kayak gitu. Tuan, biar hamba yang bersih masalah remeh ini buat Anda. Lo pikir lo siapa? Hah? Berani-beraninya lo maki gue. Gue ini penentu nasib semua makhluk di senja para dewa. Gue udah berhasil nembus batas Raja Naga Hitam. Sekarang gue cuma budak. Bisa evolusi sejauh ini pakai usaha sendiri. Keren juga. Lo emang hebat. Gue kasih lo satu kesempatan. Asal lo tunduk jadi budak gue. Gue bisa nggak bunuh lo diam-diam. Cuma zombie rendahan, berani-beraninya ngatain gue kayak gitu. Temperamen lo masih aja meledak-ledak. Harusnya lo belajar berubah, deh. Tutup mulut. Zombie kayak lo ternyata ada skill juga. Kulit tebal, mental baja. Gue hajar lo pakai satu bintang meteor. Cuma zombie rendahan. Mana mungkin sih kayak gini? Yuan Wen. Udah cukup. Tuan, ada keluhan apa? Gue nggak mau nanti nggak bisa nikmatin bulan lagi. Ngerti? Ini kekuatan waktu. Bahkan gue, Dewa Iblis, nggak bisa ngendaliin kekuatan waktu. Lo cuma zombie cewek, mana mungkin bisa? Kerjaan lo lumayan juga. Bawahan juga pengen nikmatin bulan bareng Tuan. Udah nyerah belum? Gue nggak nyerah. Kalau gitu, gue turun tangan sendiri. Jangan kira gue bakal takut. Sekarang gue tunjukin wujud asli gue. Ini makhluk agung macam apa? Nih, ketemu Mozun, masih nggak mau sujud juga. Nggak. Gue yang terkuat. Inilah wujud asli Tuan.
Sekarang dia makhluk paling hebat di seluruh jagat raya. Udah nyerah belum? Gue nyerah. Gak nyangka, ya. Gue udah berevolusi jadi dewa iblis. Masih bisa ketemu makhluk yang lebih gila dari Ye King. Gue ini Ye King yang lo cari-cari selama ini. Cuma bentuk hidup gue aja yang berubah. Jadi lo Ye King, ya. Kalau gitu, gue rela jadi Buddha. Sini, deketin. Kita bakal taklukin Mozun dan Yingyu. Jadi makhluk terkuat di seluruh galaksi. Udah sampai titik rencana yang ditentukan. Bawahan memberi hormat pada Tuan. Pantas mati. Satu lagi yang rebutan Ye King. Lian udah balik. Tuan. Tuan, lo beneran gak apa-apa? Hamba sampai khawatir setengah mati. Tuan, gue baik-baik aja. Maaf udah bikin lo khawatir. Gue ini ciuman pertama Tuan. Lo, justru gue yang istri sah. Dasar licik, muka dua. Garam, bukannya gue udah bunuh lo waktu itu. Tuan, ini kesalahan hamba. Gue bakal bunuh dia lagi. Yan R. Lian gak eksis di game ini. Jadi, itu sama aja kayak bug. Dia udah nyedot banyak bug game. Bisa melampaui aturan game. Santai aja. Sampai seorang healer pun bisa mati di sini. Ini di mana sih? Bangunan-bangunan ini. Ini dunia lain. Lian, kamu benar-benar pembawa sial. Aku datang sendiri buat ngalahin kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dasar bego. Ini dunia nyata. Ini bumi. Kekuatan kalian cuma bisa dipakai di dunia game. Aku adalah dewa di dunia ini. Ye King. Mampuslah. Ye King. Walaupun kamu udah jadi dewa di dunia lain, aku tetap bisa injak kamu sampai remuk. Aku gak bakal langsung bunuh kamu. Aku bakal biarin kamu setengah hidup. Biar kamu lihat sendiri aku habisin semua anak buahmu. Satu persatu, sampai habis. Kamu yang nyolong sepatu sama bajuku, kan? Bunuh kamu. Kalau berani, lawan aku sini. Aku bakal bunuh kamu untuk terakhir kalinya. Ayo, kita selesaikan urusan ini. Lian, aku pasti bakal bunuh kamu. Masih kuat aja, ya? Kayaknya kamu butuh setengah nyawa lagi. Jangan sakiti Tuan. Kalau berani, lawan aku sini. Lihat aja muka licik kamu. Aku bakal bunuh kamu lagi nanti. Ye King. Aku tarik kamu masuk ke dalam game. Semua ini cuma biar kamu bisa selamatkan senja para dewa yang paling aku cintai. Gak nyangka malah muncul bug kayak Lian. Selanjutnya, aku yang bakal perbaiki kesalahan ini. Yan R. Kamu mau ngapain? Aku akan pakai semua kekuatanku buat ngegamein seluruh wilayah ini. Dengan begitu, kekuatan kalian bisa balik lagi. Terus kamu mau gimana? Senang banget bisa bareng kamu. Sampai jumpa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yan, mati aja.
Waktu diputar balik. Aku mati, tapi hidup lagi. Tuan Li. Aku mau bunuh dia. Dia hampir mati. Pakai time reversal buat balikin semuanya. Habis digasak 1000 kali, baru bunuh dia. Ya, Tuan. Jangan. Makhluk apa ini? Tuan, ini Lian. Baik banget, sih. Lempar dia keluar angkasa aja. Biar dia hidup selamanya lebih buruk dari mati. Iya. Ying Yu. Sekarang kamu sudah jadi bawahanku. Balikin dunia nyata dan dunia senja para dewa ke kondisi normal. Patuh. Tuan, kedua dunia sudah kembali seimbang. Kamu hebat juga. Ada hadiah enggak? Kamu mau hadiah apa? Aku mau jadi permaisuri Tuan. Apa? Enggak mungkin. Permaisuri cuma bisa aku yang duluan, tahu. Harusnya aku, dong. Aku. Udah jadi dewa semua. Tapi urusan cowok cewek tetap aja ribet.